Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nur Martias, NIM B200190113, kelas N, Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan makalah konseptual dengan judul Dampak UMKM pada masa pandemi COVID 2019. Latar belakang dari makalah ini yaitu usaha mikro, kecil, menengah maupun biasa disebut dengan UMKM. Akan tetapi, terdapat definisi dan sudut pandang yang berbeda. UMKM mempunyai makna yang lebih luas. Untuk pelaku usaha, UMKM merupakan bisnis ataupun usaha yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, ataupun badan usaha kecil. Menurut ekonom senior, Profesor Ina Primiana, UMKM merupakan aktivitas usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan pembangunan serta perekonomian Indonesia. Di sisi lain, M. Kuartono Adi menjelaskan definisi UMKM secara lebih khusus. Ialah selaku badan usaha yang mempunyai profit ataupun keuntungan tidak lebih dari 200 juta bersumber pada perhitungan laba tahunan. Latar belakang selanjutnya yaitu di awal tahun 2020 Indonesia diserang oleh virus COVID-19 menyebabkan merosotnya pemasukan masyarakat Indonesia terutama pada pelaku UMKM. Para pelaku UMKM mengalami penyusutan pemasukan yang sangat drastis. Sementara itu, di Indonesia didominasi oleh pelaku UMKM selaku tulang punggung perekonomian nasional. Tidak cuma pelaku UMKM yang terdampak karena adanya pandemi COVID-19 ini. Terdapat pula tenaga kerja yang rela di PHK. UMKM kurang memiliki ketahanan serta fleksibilitas dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Beberapa hal seperti kesulitan dalam mengakses teknologi serta minimnya pemahaman tentang strategi bisnis yang kuat. Latar belakang dari makalah ini yaitu usaha mikro, kecil, menengah maupun biasa disebut dengan UMKM. Akan tetapi, terdapat definisi dan sudut pandang yang berbeda. UMKM mempunyai makna yang lebih luas. Untuk pelaku usaha, UMKM merupakan bisnis ataupun usaha yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, ataupun badan usaha kecil. Menurut ekonom senior, Profesor Ina Primiana, UMKM merupakan aktivitas usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan pembangunan serta perekonomian Indonesia. Di sisi lain, M. Kuartono Adi menjelaskan definisi UMKM secara lebih khusus. Ialah selaku badan usaha yang mempunyai profit ataupun keuntungan tidak lebih dari 200 juta bersumber pada perhitungan laba tahunan. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengertian UMKM. Pengertian UMKM di sini sebagai berikut. Sebagai bisnis yang dijalankan pribadi, rumah tangga, ataupun badan usaha dimensi kecil, penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batas omset per tahun, jumlah kekayaan ataupun peninggalan, dan jumlah karyawan. Sebaliknya, usaha yang tidak masuk selaku UMKM dikategorikan sebagai usaha besar. Ialah usaha ekonomi produktif yang dicoba oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih maupun hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional, kepunyaan negara atau swasta, usaha patungan, serta usaha asing yang melaksanakan aktivitas ekonomi di Indonesia. UMKM memiliki 3 kriteria. Yang pertama yaitu usaha mikro. Usaha mikro UMKM merupakan usaha produktif milik orang perorangan serta ataupun badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Penjualan maupun omset dari usaha mikro dalam setahun sangat banyak, 300 juta, serta jumlah aset bisnisnya optimal 50 juta atau di luar aset tanah serta bangunan. Tidak sedikit dalam pengelolaan keuangan, usaha mikro masih tercampur dengan keuangan individu pemiliknya. Contoh UMKM mikro merupakan orang dagang kecil di pasar, usaha pangkas rambut, pedagang asongan, dan serta sebagainya.
Yang kedua, ada usaha kecil. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha yang merupakan anak industri ataupun bukan cabang industri yang dimiliki, dikuasai atau jadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah ataupun usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diartikan dalam UU tersebut. Yaitu makna UMKM golongan usaha kecil yaitu mempunyai kekayaan bersih antara 50 juta hingga dengan 500 juta. Kemudian penjualan per tahun antara 300 juta hingga 2,5 miliar. Pengelolaan keuangan usaha kecil pula telah lebih handal dibanding usaha mikro. Contoh UMKM kecil merupakan usaha binato, restoran kecil, bengkel motor, catering, usaha fotokopi, serta sebagainya. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu usaha menengah. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dicoba oleh orang perorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak industri ataupun cabang industri yang dipunyai, dikuasai ataupun jadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih ataupun hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Kekayaan bersih usaha menengah di luar tanah serta bangunan telah mencapai di atas 500 juta per tahun. Usaha menengah ataupun menengah UMKM merupakan juga mempunyai kriteria omset penjualan sebesar lebih dari 2,5 miliar hingga 50 miliar per tahun. Tidak hanya pengelolaan keuangan yang telah terpisah, usaha menengah pula telah mempunyai legalitas. Contoh UMKM menengah merupakan industri pembuat roti skala rumahan, restoran besar sampai toko bangunan. Memasuki pembahasan kedua yaitu dampak para pelaku UMKM di masa pandemi COVID-19. Menurut Pakpahan 2020, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sangat berdampak karena COVID-19 ini dari segi ekonomi. Sebanyak 185.184 UMKM di Indonesia per tanggal 8 Juni 2020 merasakan akibat pandemi COVID-19 ini. Dampaknya yaitu yang pertama adanya penyusutan penjualan yang berakibat dengan penyusutan penghasilan. Lalu yang kedua, UMKM mendapatkan hambatan pada saat distribusi produk sebab adanya pembatasan jalur di daerah-daerah tertentu. Jadi kayak tertundanya ekspedisi gitu. Terus yang ketiga, kesulitan mencari bahan baku karena UMKM wajib memerlukan bahan baku dari sektor industri lain. Di masa pandemi COVID ini, banyak pabrik-pabrik yang menyediakan bahan baku untuk menghentikan sementara aktivitas operasionalnya. Memasuki pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan ketiga mengenai strategi UMKM agar bertahan pada masa pandemi. Yang pertama, mempelajari tentang digital marketing sebagai contoh memanfaatkan sosial media yang ada. Jadi, para pelaku UMKM itu harus bisa memanfaatkan sosial media yang ada untuk memasarkan produk. Seperti memakai WhatsApp, Twitter, Instagram, dan Facebook atau sebagainya. Hal tersebut dimaksudkan agar promosi produk itu tetap berjalan walaupun di masa pandemi COVID seperti ini. Lalu yang kedua, membuat inovasi dan mengkreasikan produk agar konsumen tertarik membeli produk di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan kepada konsumen atau pelanggan dan menjamin kebersihan dan keamanan produk. Di masa pandemi ini banyak sekali UMKM yang menyediakan layanan delivery. Tidak hanya UMKM yang di bidang makanan, tetapi di bidang kayak all shop kayak gitu, baju itu juga bisa melayani delivery atau memakai ekspedisi yang ada untuk mencegah penularan virus COVID-19. Yang terakhir atau yang keempat, kebijakan pemerintah terhadap UMKM
menerima bantuan dari pemerintah. Staf Sus Menkop UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif Vicky Satari mengatakan berdasarkan hasil survei lembaga demografi FMBUI, sebanyak 99% UMKM sudah mendaftar dan menerima bantuan pemerintah. Menurut Vicky, bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro yang sudah tersalurkan kepada pelaku UMKM sebanyak 9,8 juta usaha mikro atau setara dengan 11,76 triliun. Adapun jumlah itu mencapai 77% dari anggaran sebesar 16,36 triliun. Kesimpulan dari makalah ini yaitu berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada pelaku UMKM. Tidak hanya pelaku UMKM akan tetapi tenaga kerja pabrik atau buruh juga merasakan dampaknya, yaitu pengurangan karyawan atau biasa disebut PHK. Implikasi dari makalah ini yaitu UMKM bisa bangkit dari keterpurukan jika pemerintah memberikan bantuan kepada pelaku UMKM. Di atas slide sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa menurut Vicky bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro yang sudah tersalurkan kepada pelaku UMKM sebanyak 9,8 juta usaha mikro atau setara dengan 11,76 triliun. Adapun jumlah itu mencapai 77% dari anggaran sebesar 16,36 triliun. Akan tetapi bantuan tersebut belum merata, masih ada UMKM yang belum menerima bantuan dari pemerintah. Dan yang terakhir, saran dari makalah ini, para pelaku UMKM harus mempelajari marketing dengan cara memanfaatkan sosial media yang ada. Para pelaku UMKM harus membuat inovasi dan mengkreasikan produk agar konsumen tertarik membeli atau menggunakan produk tersebut. Dan yang ketiga, para pelaku UMKM agar meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan menjamin kebersihan dan keamanan produk. Yang terakhir, yang keempat, untuk pemerintah agar memberikan bantuan secara merata kepada pelaku UMKM. Selesai sudah presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.